Jadi kamu kok jadi pemain aja kok nggak tobat, yang nyediain gamenya aja bandarnya udahan loh gitu. Gimana caranya biar aku selalu menang? Kalau memang ada cara untuk jadi kaya dengan cara jadi pemain, ya dia juga nggak mau jadi bandar, ngapain capek-capek jauh ke Kamboja. Nah kebanyakan orang yang nyampe akhirnya habis-habisan sampai judinya sampai hancur lebur, sampai utang banyak, itu kan kalau udah nyampe titik itu, duit sedikit tapi dapatnya dari judol dipakainya buat pinjol, rungkat. Dennis Lim Setiawan, betul namanya ya? Iya itu. Nama Chinese-nya Lin Chin Fu. Lin Chin Fu. Cuman kan kalau di logat Hokkien, Lin itu jadi Lim. Kalau di Mandarin jadi Lam. Jadi kalau di Mandarin Lin Chin Fu, kalau di Hokkien Lim Kim Hok, kalau pakai logat Hong Kong Lam Kam Fuk. Menarik banget karena dia nggak segan, nggak takut juga mengaku mantan bandar judi online. Itu awalnya permintaan yang ngundang sih, supaya maksudnya ngajak mikir loh. Jadi kamu kok jadi pemain aja kok nggak tobat, yang nyediain gamenya aja bandarnya udahan loh gitu. Karena padahal jadi pemain itu gampang tobatnya Om, karena pasti kalah. Pasti kalah. Pasti itu kalah ya. Pasti ujung-ujungnya pasti kalah kalau mesin itu udah style untuk mengalahkan. Betul, kan bandarnya juga punya kepengen Om. Pengen jajanin istrinya, bahkan mungkin mohon maaf pengen jajanin selingkuhannya. Jadi dia pengen mikir gimana caranya biar aku selalu menang. Kalau memang ada cara untuk jadi kaya dengan cara jadi pemain, ya dia juga nggak mau jadi bandar, ngapain capek-capek jauh ke Kamboja dengan segala resikonya. Kayak gitu banget. Tapi kenapa orang jadi ketagihan gitu ya judi online? Dan korbannya banyak sekali Dan. Nggak bisa dibilang ketagihan kalau kata saya Om. Kok? Lebih tepat ketagihan itu kalau narkoba iya. Ya, Tapi addicted. Ini kan tapi kalau kita menang, berhenti pun atau di tubuh tuh secara fisik nggak terjadi apa-apa kan? Iya kan? Nggak masuk ke darah gitu ya? Nggak masuk ke darah. Tapi yang paling repot itu kalau orang Sunda menyebutnya kebelejok. Maksudnya kayak gini, contoh ya. Hari ini masih ada sisa duit 500, besok udah gajian. Daripada habis, mendingan jadi 20 juta. Barangkali. Ternyata dikasih menang. Ingat nggak ada yang jago? Adanya yang dikasih menang. Oh, menang itu dikasih. Memang ada turn-nya, ada gilirannya. Ada gilirannya. Ya karena kalau selalu main selalu kalah juga orang nggak akan ada yang mau main nanti. Jadi pasti ada giliran, dikasih menang, tapi tentu kalau ditarik panjang kalah. Anggaplah ternyata dapat 20, biasanya 10-nya jadi barang, 10-nya main lagi. Kalau jadi barang pun dijualnya pasti gampang karena ngerasa dapat. Maka kenangan indah itu ada kan. Tersisalah bulan depan, ada sisa gaji lagi, bulan lalu aja jadi 20 juta. Jadi dicap tiau nih. Kenapa besok nggak keulang lagi nih? Besok udah gajian ini. Kalau kalah ngeles. Iya. Menangnya kemarin lebih banyak. Lagian gue tinggal taruhan 1 juta, hanya dengan sekali kemenangan duit yang GoPay balik. Kalau 1 jutanya kalah, tinggal taruhan 2 juta. Hanya dengan sekali kemenangan duit yang kalah dan modalnya balik. Kalau kalah lagi 2 jutanya, tinggal taruhan 4 juta balik. Didobelin terus. Pertanyaannya kalau gajinya tinggal 4 juta, emang cuma 4 juta. Pilihannya kan nahan lapar sampai bulan depan, atau maksain nyari duit 8 juta, kan hanya dengan sekali kemenangan balik duit gue. Itu berapa? Kecanduan kali ya? Itu jatuhnya lebih ke apa bahasanya? Tergelincir kalau kata saya. Karena setelah akhirnya dia 8 juta kalah nih dengan ngegade motor teman, dengan ngejual gelang mamanya. Pilihan dia tinggal nyari uang 2 kali lipat untuk main, atau ya digebukin temen, dilaporin polisi atau apa. Dan gak semua orang rela kehilangan uang yang mungkin dia tabun bertahun-tahun bahkan berbulan-bulan, hanya untuk kalah dalam 1 malam. Jadi di pikiran dia udah mentok, di mana aku bisa dapetin uang secepat itu sesegera mungkin. Ya situ. Nah bandar kalau udah nyampe di titik itu, lewat algoritmanya udah tinggal disetting, gak akan dikasih menang lagi karena dia sudah mentok. Dia nggak punya pilihan lain selain di situ. Nah kebanyakan orang yang nyampe akhirnya habis-habisan sampai judinya sampai hancur lebur, sampai utang banyak, itu kan kalau udah nyampe titik itu, ya kan. Nah jadi bukan karena setiap kali kita berhenti main itu nggak ada ceritanya bandar ngirim tukang pukul ke rumah kita buat nyekek anak kita. Kalau nggak taruhan, gue cekek anak lu, nggak pernah ada. Jadi yang dilawan tuh diri sendiri. Sebenarnya, iya. Diri sendiri. Jadi diri sendiri ya. Apa ya, penasaran kali ya Dene? Lebih tepat ya. Cuman kan syariat tuh menggawangi, kamu bukan nggak boleh kaya loh, tapi kamu meninggal nggak ditanya saldonya berapa, dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa, udah itu aja. Mau duitmu triliunan selagi 2 pertanyaan itu lolos aman, daripada duit sedikit tapi dapatnya dari judol dipakainya buat pinjol, rungkat. Jadi bukan nggak boleh sebetulnya penasaran. Lagian toh sebetulnya kan kalau mau jujur Om, orang yang pada pengen kaya tuh gara-gara satu aja, karena belum pernah kaya aja aslinya.
Orang-orang yang udah beneran pernah kaya, apakah dia ngerasa sebahagia itu? Enggak juga. Akan ada harinya dia nyobain makanan, oh ternyata daging sama tempe sama 5 cm bedanya di lidah, nyampe perut sama. Dia bisa beli 1000 restoran pun emang muat bahkan 1000 porsi. Tetap 2 porsi. Tetap nggak akan lebih banyak dari yang disanggupin dari lambung. Jadi ya orang biasanya karena belum pernah. Makanya orang yang udah sepuh biasanya lebih bijak. Kenapa? Udah nyobain semua. Kan nyobain kaya udah. Jadi dia sudah di titik siapa lagi dong yang nggak akan ngecewain. Tinggal Allah. Pas nyari Allah beneran, benernya nggak kecewa. Tahu gitu dari dulu. Tapi kenapa korbannya banyak banget ya? Awalnya? Iya. Awalnya karena saya cek ya. Terus awalnya kayak begini. Saya sih ngelihatnya salah satu awalnya. Dulu kami masih sosokan punya nurani Om. Jadi yang main tuh minimal 500.000 lah atau 100.000. Yang mohon maaf ya, orang yang masih punya duit 500.000 buat main bisa jadi pemasukannya 20 juta sebulan. Orang yang punya kemampuan dapat 20 juta sebulan bisa jadi kecerdasan finansialnya masih cukup oke lah. Dia tahu kapan harus berhenti, dia kapan harus berapa yang boleh dimainin untuk supaya nggak ganggu dapurnya. Tapi ketika akhirnya tambah banyak yang pengen jadi bandar, akhirnya kan kayak ayam geprek Om. Akhirnya jadi orang pada banyak buka gitu. Nah ibarat kolamnya segitu-gitunya, ikannya segitu-gitunya, yang mancing tambah banyak. Berarti gimana? Adu-aduan murah kayak ayam geprek. Berarti yang tadinya minimal 100, 500 diturunin 10.000 juga kita terima. Permasalahannya orang yang punya duit 10.000 siapa? Tukang parkir, anak SMP. Rakyat ya. Mereka kan nggak punya kemampuan manage finansial sebagaimana yang tadi. Ini Dan, 1.200 triliun omset judi online 2025. 1.200 triliun. Ya, itu hampir separuh dari APBN Indonesia loh. Gelo. Gelonya benar gelo. Innalillahi. Tapi ya kadang-kadang bisa disebutnya omset sih ya. Berarti bisa dibilang turnover. Karena kalau dibilang nanti sama untung bersih, ya kan kita mohon maaf ya Om ya, bayar upeti dan segala macamnya juga. Upetinya gede banget ya. Upeti dulu kami 3-4 miliar sebulan harus ready. Dari tempatmu kerja aja? Yang kami buka ya. Saya buka kalau sampai akhirnya kami buka kasino sendiri pun ya segituan. Kamu buka kasino di mana? Di Poi Pet itu di Kamboja, Thailand. Kamboja. Perbatasan Kamboja. Perbatasan Thailand dan Kamboja. Memang di situ udah seperti dilokalisasi sih Om. Jadi memang di situ tuh isinya resort kasino semua. Oke. Gitu. Jadi diperbolehkan oleh pemerintah sana ya? Aslinya tadinya boleh. Udah gitu kan diilegalkan lagi, nggak bolehkan lagi. Tapi kan yang sudah berdiri tetap diizinkan untuk tetap running. Kenapa jadi banyak orang Indonesia di situ? Mereka nanti istilahnya nebeng license yang udah ada Om. Jadi nanti mereka akan sewa kantor di kasino yang sudah ada. Yang kalau naudzubillah lagi, kalau misalkan digerebek gitu ya, mereka tinggal diakui sebagai subunitnya dari kasino yang udah punya license dari dulu-dulu itu. Aman kalau kayak begitu. Ada upeti ke dalam juga dong ya? Jadi upetinya macam-macam, ke yang punya kasino sebagai kita istilahnya nebeng license-nya dia. Dan sebagian memang ada yang orang Indo juga, nggak semuanya orang Kamboja. Atau memang orang Indo nikah sama orang Kamboja untuk supaya lebih mudah dapat license dan macam-macam. Dennis kerjanya di mana? 2 tahun pertama kerja di situ di Poi Pet itu. Di salah satu kasino. Salah satu kasino grupan orang Indonesia juga yang punya. Saya mengolah sekitar 28 wepan. Nah, itu satu grup sekitar 50 orang. Setelah 2 tahun berhenti dan buka sendiri. Buka sendiri. Umur ya. berapa kamu buka sendiri? 25-an, 24-25. Wow. Banyak banget dong dapat duitnya. Tapi kan haram. Kuliah kehidupan saya nganggapnya di sana. Disesali tapi memang banyak pelajaran sih. Banyak sekali dulu pelajaran. sampai berapa ya kekayaan kamu, Dennis, dari ya kalau dihitungnya rata-rata kalah sehari ada ya. Kadang kita dapat sehari omset ya 200 jutaan. Omset. Masih banyak yang lebih besar kok. Saya masih omset itu dalam arti yang kalah di hari itu. Yang kalah di hari itu.
Oh, ada bagi hasilnya. Iya, kita ada orang kalau pengen jadi agen aja kan misalkan ya. Jadi si penyedia game itu nggak ngizinin untuk orang langsung buka websitenya, langsung daftar sendiri, itu nggak bisa. Tapi biasanya di tiap daerah dibikin ada supermasternya. Master punya master lagi, lalu di bawahnya ada agen. Orang tiba-tiba zaman dulu ya, ketika akhirnya gue pengen agenin dong, kasih gue panel untuk bisa bikinin akun buat orang main. Pembagiannya gimana? 30-70 deh. Itu juga kalau kayak gitu dulu masih bisa. Jadi kalau ada orang kalah 1 juta, terus kita kebagian 30%-nya, bandar 70, atau kebalik juga bisa. Kalau ternyata orangnya menang ya kita juga PT-PT untuk bayar kemenangan si orang itu. Dan terakhir jadi bandar. Itu udah puncak jadi bandar tuh ya. Puncak apanya? Puncak karir sebagai pengusaha judi online. Kejahatan judi online. Menurut saya yang paling puncak sebetulnya oknum yang disuapnya sih Om. Karena misalkan mohon maaf ya, kita bikin web judi online nih misalkan bareng. Terus anggaplah kan harus ada yang backingin dong, itu mau udah rahasia umum. Ketika kita bayar dan ternyata yang kita bayar itu pun sudah misalkan 80% dari total pemasukan kita. 80% misalkan ya. Dan ternyata si oknum yang terima, gue gak suka ya duit segini, tambahin gak? Kalau gak gue tutup loh. Itu bisa apa Om? Itu bisa apa? Jadi lebih banyak dapat backingnya daripada tergantung deal-dealannya sih. Tergantung deal-dealannya. Cuman waktu kami masih harus setor 3-4 miliar sebulan, itu kami di bulan itu memang bisa nyampe 7-8 miliaran sebulan. Tapi kan naik turun. Gila kamu. Pernah kepikir gak Dennis profesinya menjadi seperti itu? Awalnya diajak. Kalau awalnya diajak memang. Kalau ditanya kenapa sih, ya murni karena lemahnya iman sih. Dan karena belum pernah ngerasain kaya, saya tidak bisa beralasan walaupun dulu memang ada kondisi. Ya ayah sempat bangkrut, beliau sakit, harus dioperasi, anak pertama dari 4 bersaudara, dan ya gitu-gitulah. Jadi gimana ya bisa nyelamatin atau ngebantuin mereka, kayaknya jadi orang kaya tuh enak ya. Jadi ya udah, ketika ada tawaran di sana, kalau dibilang nggak tahu hukumnya nggak mungkin. Pakai nurani aja sebetulnya orang udah bisa jawab kok. Semua koruptor juga tahu kok korupsi itu nggak boleh. Semua yang selingkuh juga tahu kok selingkuh itu nggak boleh. Cuman ya ketika lemahnya iman dan ngerasa kayaknya itu jalan keluar, selain tadi karena belum pernah kaya, berangkat terlena. Ada yang ngajak? Ada yang ngajak pertama, temen. Jadi berapa bulan kamu berprofesi sebagai? Total di Thailandnya 3 tahun 1 bulan 10 hari. Terus apa yang membuat Dennis akhirnya hijrah? Satu, ternyata dunia bisa bosan. Sesuka-sukanya kita dengan sesuatu, misalkan ya, hari ini kita dapat duit 100 juta, senang. Tolong cobain rasain terima duit 100 juta setiap hari. Biasa aja, lama-lama mati rasa. Bahkan masih bisa ngambek. Ketika akhirnya turun jadi 80 bisa marah loh orang. Kenapa nih cuma jadi 80? Di saat orang lain belum tentu makan loh hari itu. Satu, dunia bisa bosan. Ketika kayak gitu mungkin si bodoh ini malah berpikir kayaknya saya cuma kurang kaya. Ketika akhirnya gaul sama yang lebih kaya, masalahnya lebih aneh-aneh. Dia bisa iri ngelihat di seberang restoran mewah tempat kita makan. Kalau kayak kita mau warung tenda di seberang tuh, ada seorang ibu yang lagi disuapin jeruk oleh anaknya. Dikupasin putih-putihnya. Tangannya siap menerima buangan biji ketika si ibunya pengen buang bijinya. Dia berkata, ini yang senior-senior judi yang udah lebih bandar-bandar yang lebih gede, anak gua gak pernah tuh kayak begitu tuh. Itu sosok ngehibur pun, anak lu kan di London, anak lu kuliah di Jerman. Allah, kalau nggak minta duit gua telepon di reject bro, anak kurang ajar. Gitu dia bilang. Dan mohon maaf ya, kita lagi mabok aja di ya kan di sana tempat hiburannya itu aja ya, tempat hiburan malam. Kalau kita lagi ngobrol 5 tahun lagi kita bikin apa? Buka 10 web lagi, 10 tahun lagi ngapain? 20 tahun. Ketika udah bicaranya 30 atau 40 tahun lagi, semua jawabannya sama. Pengen tidur hangat di rumah, nyaman, dikelilingi anak cucu yang pada pinter, juara olimpiade fisika, pada baik budi setiap pekan ngumpul. Gak ada yang permintaan yang lain. Kalau dia belum nikah kita ledekin dong, lu nikah aja belum, nikahin aja itu perempuan yang pada nggak pakai baju nari di kiri kanan lu. Itu orang mabuk masih bisa jawab, lu udah gila apa? Masa gua jadiin perempuan kayak gini jadi ibu dari anak-anak gua? Jadi Mbak logiknya masih jalan. Masih jalan sebetulnya mah. Kalau dipikir-pikir, jadi oke, ternyata orang yang di bidang itu pun nggak pengen selamanya di Kang Tau ini di bisnis kayak beginian.